kajian Ba'da Juhur Masjid Al-Badar rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita hari ini Allah masih izinkan untuk bisa beribadah salat zuhur secara berjamaah ya. Diizinkan masih hidup di bulan yang mulia ini, di bulan Sa'ban. Ya, sudah hari ini hari ke-19 kita diizinkan untuk bisa puasa Ramadan ya. Yang kita pahami bahwa target puasa itu adalah bagaimana kita bertakwa gitu. Jadi insya Allah kita besok sudah masuk malam ke-21 ya. Dan Rasulullah modenya berubah ketika malam ke-21 itu sudah itikaf, meninggalkan seluruh aktivitas keduniaannya gitu. Ya, dan semoga kita dimudahkan Allah untuk bisa itikaf sehingga sisa Ramadan ini bisa kita maksimalkan dan kita mendapat derajat takwa, diangkat kita dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, tujuan puasa adalah bertakwa. Takwa di sini yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan ketaatan kita di sisa usia kita. Disehat secara hati kita, jiwa kita, iman kita meningkat, juga raga kita. Dan Ramadan ini adalah fasilitas dari Allah. Jadi kalau ketika di Ramadan kita masih aja santai, tidak memaksimalkan ketaatan kita, mau di bulan apa kita meningkatkan ketaatan kita? Dan kalau selama itu kita sakit, dan kata Rasulullah, shaumu tasihu, puasa itu akan membuat sehat, mau di bulan apa lagi kita akan meningkatkan kesehatan kita kalau bukan di bulan Ramadan. Jadi sisa 10 hari, 11 hari ke depan ini yang kita maksimalkan ya. Bagaimana kita bisa mendapat derajat takwa dan bisa terbebas dari siksa api neraka. Ya. Jamaah rahimakumullah, kita sudah pahami manfaat puasa ya. Walaupun ada sebagian orang mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa hadis shaumu tasihu, puasalah supaya kamu sehat itu adalah dhaif, tetapi fakta medis membuktikan bahwa puasa itu Masya Allah luar biasa untuk meningkatkan kesehatan gitu. Betapa banyak orang yang sembuh, bahkan kanker aja bisa sembuh dengan puasa gitu. Jadi stressing hari ini materi yang akan saya berikan adalah bagaimana kita bisa sehat secara jiwa maupun secara fisik kita. Bahkan mudah-mudahan di sisa 10 hari ini kita bisa melakukan sebuah program 3 hari, program reset tubuh. Ya. Jadi bagaimana kita bisa sehat dengan puasa kita. Gitu. Ya. Puasa itu punya efek, Masya Allah kalau kita baca banyak jurnal literatur ya. Intinya puasa itu bisa memperbaiki metabolisme tubuh kita. Penyakit terbesar orang zaman sekarang adalah metabolismenya bermasalah. Jadi kalau hari ini ada yang sudah nggak puber lagi tapi jerawat nggak hilang-hilang ya, ibu-ibu khususnya ini, terus bangun tidur bukannya nyepres badan pada sakit, asam urat nggak bisa turun-turun, kolesterol tinggi, tensinya tinggi, bahkan mohon maaf ya sudah masuk kategori diabetes, maka itu artinya metabolisme kita sedang bermasalah, tubuh kita sedang inflamasi, peradangan. Maka seharusnya di bulan puasa ini sembuh harusnya, apalagi ini sudah hari ke-19 harusnya sudah berkurang minimal gitu. Dan targetnya nanti akhir Ramadan bisa sembuh. Dan ini yang nanti saya sampaikan sudah dipraktekkan ya. Sejak setahun lalu sudah dipraktekkan. Saya pribadi alhamdulillah dimudahkan untuk bisa mempraktekkan konsep ini. Jadi ditarget kalau ada hari ini yang sedang sakit, sedang inflamasi tubuhnya tadi, jerawat nggak sembuh-sembuh, asam urat tinggi, kolesterol tinggi, tensi darahnya tinggi, atau sudah menderita diabetes, maka kita berdoa sama Allah semoga kita dimudahkan untuk bisa memperbaiki seluruh kesehatan tubuh kita di Ramadan ini. Ya. Dan puasa juga punya efek kebahagiaan. Jadi saat orang berpuasa itu otaknya memproduksi protein BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, yang berfungsi seperti pupuk bagi saraf. Efeknya apa? Efeknya kita mengurangi kecemasan. Ini problem terbesar orang zaman sekarang kan punya kecemasan, kegelisahan terhadap masa depannya. Jadi kita evaluasi sudah 20 hari kita, 19 hari kita puasa, masih ada gak rasa cemas di dalam diri kita? Harusnya sudah hilang. Kalau masih ada, jangan-jangan ada dosa yang belum kita istighfari. Dan dia memperbaiki suasana hati, mood kita insya Allah nggak swing lagi. Ya. Kalau hari ini masih swing, ya pulang kerja, yang ngelihat ada kesalahan istri langsung ngomel-ngomel, atau ibu-ibunya juga sebaliknya begitu, ngomel terus. Nah ini tanda puasa kita ada masalah. Gitu. Nah puasa juga bisa mengendalikan hormon stres kita. Jadi hormon kortisolnya bisa turun dan meningkatkan hormon endorfin, kebahagiaan. Nah evaluasi nih, kalau di Ramadan ini ternyata kita belum maksimal, bahkan mohon maaf ya, ini kan kalau dari wajah-wajahnya kayaknya ahlul Quran semua ini.
Ya, amin. Tapi belum hatam, satu kali hatam aja belum, padahal ini sudah hari ke-19, itu berarti mohon maaf ya, masuk bisa jadi kategori lagwi. Kita senang scroll-scroll. Kalau kita hobi scroll-scroll merasa bahagia, itu keluar hormon dopamin. Membuat hati kita menjadi tenang. Dan hati yang tenang itu kunci kesembuhan penyakit fisik. Ya. Dan ini kita evaluasi, sudah tenang belum? Karena Rasulullah wanti-wanti, jangan sampai puasa hanya dapat lapar dan haus. Kamin so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang puasa tapi nggak dapat manfaat dari puasa. Ya. Hatinya belum tenang, ya, diabetesnya belum sembuh. Ya. Maka ini penting bagi kita. Bahkan dulu waktu saya masih aktif dalam klinik Tibun Nabawi, bulan Syawal itu pasien banyak. Asam uratnya naik, kolesterol naik, ya, badannya jadi lebar gitu. Ya, karena benar-benar konsep lebaran jadi lebar gitu. Nah, ini terjadi kenapa? Karena ada yang salah. Maka penting bagi kita memahami bagaimana sih seseorang itu bisa sehat. Bagaimana puasa ini bisa membuat kita bahagia dan membuat kita jadi sehat. Ada 4 elemen kesehatan. Ini penting kita pahami. Dan faktor terbesarnya nomor 1 adalah ketenangan pikiran kita. Ketika bicara pikiran dalam Islam itu adalah hati. Hati ini yang menentukan kita itu stres apa enggak. Jadi bukan otak kita. Jadi menjaga pikiran itu adalah menjaga hati. Dan hati itu kata Rasulullah adalah pusat segalanya. Ketika dia baik, semuanya baik. Ketika dia buruk, semuanya jadi buruk. Dan ini 50% lebih kalau menurut saya. Bagaimana seorang itu bisa dikatakan sehat ketika dia hatinya tenang. Enggak stres, enggak gelisah, enggak cemas. Atau tidak menyimpan kesedihan gitu. Yang kedua adalah mengatur pola makan. Nah, ini banyak orang soleh sekalipun kejebak di sini. Padahal urusan makan itu diatur oleh Allah. Ya, nanti saya bahas ini dengan detailnya. Yang ketiga aktif bergerak dan yang keempat cukup istirahat. Jadi walaupun Bapak orangnya baik hati, tidak sombong, rajin menabung, rajin bekerja, kalau suka begadang sulit ya bisa maksimal dalam kesehatan. Kenapa? Karena tubuhnya meradang. Apalagi kalau jam 11. Ujian kita di bulan Ramadan ada tarawih. Ibadah tarawih apa rasanya Pak? Fresh, ya. Akhirnya apa? Bukannya tilawah 1 jam, dia scroll, dia nonton YouTube. Akhirnya begadang jam 11 belum tidur, sementara nanti harus bangun sahur. Akhirnya berlarut ya. Sampai 2 pekan seperti itu tubuhnya meradang. Jadi puasa bukannya sehat, jadi nggak sehat gara-gara kita suka begadang. Baik, kita mulai nih. Ini 2 masalah terbesar orang zaman sekarang. Pertama, tekanan mental berkepanjangan. Bismillah saya banyak nanganin kasus ya. Dari hampir semua profesi pernah saya tanganin kasus-kasusnya. Ternyata siapapun kita kata guru, dulu saya berpikir kalau guru itu enggak stres. Tapi ternyata banyak guru juga yang stres. Gitu. Ya. Jadi tekanan mental berkepanjangan. Yang kedua, banyak orang soleh sekalipun, hatta dia ustadz sekalipun, itu pola makannya merusak sel tubuhnya secara perlahan. Tubuh kita itu canggih Pak. Bapak kalau ngerusaknya cuma sehari 2 hari, enggak apa-apa. Apalagi kalau belum ajalnya nggak bakal mati. Ya. Tetapi kalau takdirnya umurnya 70, usia 40, pola hidupnya sudah buruk, makannya asal-asalan, tidak pakai kaidah yang Allah tetapkan, maka bisa jadi di usia 50, apalagi kalau stres dia dengan pekerjaannya, ya, menyimpan kekecewaan, 50, usia 50 stroke, sementara ajalnya takdir dari Allah 70, 20 tahun kita akan tersiksa. Saya bikin survei sama orang-orang yang stroke itu, sulit mereka move on. Kadang sudah setahun aja belum bisa move on, masih sedih dengan takdir hidupnya. Padahal itu adalah penyakit yang dia buat sendiri. Gitu. Jadi kalau masih tadi melanggar 4 kaidah itu, Bapak harus ya dikombin sama rajin menabung. Karena ternyata biaya pengobatan di Indonesia walaupun katanya ada BPJS, tetap aja ujung-ujungnya mahal. Pak. Masuk rumah sakit latar belakangnya masih lebar, keluar rumah sakit jadi sempit latar belakang. Gitu. Kenapa? Karena jual tanah, ya jual harta benda kita. Gitu. Tapi kita bahas satu persatu. Pertama, tekanan mental berkepanjangan. Ini problem pertama. Ya, orang yang punya tekanan mental berkepanjangan artinya dia sedang stres kronis, stres dalam jangka panjang. Ini akan meningkatkan hormon stres namanya hormon kortisol.
kortisol tinggi di dalam tubuh kita karena kita tadi stres, under pressure, pusing mikirin kerjaan, dikejar target, ya. Maka dalam jangka panjang dia akan menurunkan imunitas kita, mudah sakit. Kalau ada yang hari ini sedang migrain, setiap bulan migrain, kalau pusingnya tanggal tua itu fitrah Paknya, ya Bu. Ya. Tapi kalau pusing migrainnya itu nggak tentu, nah ini sedang inflamasi, kita sedang bermasalah. Terus mempercepat penuaan, wajahnya lebih tua dibanding usianya. Terus mengganggu hormon dan merusak jantung. Karena jantungnya berdetaknya jadi lebih cepat Pak kalau kita under pressure ya. Mentalnya tertekan. Nah penyebabnya, karena banyak orang hidupnya hanya mengejar dunia tanpa arah hidup. Kekurangan makna dalam hidup. Hanya sebatas uang. Apa sih makna Pak? Berarti. Dan hidup itu akan berarti kalau kita niatin karena Allah dan ingin membantu orang lain. Jadi hidup itu jangan karena diri kita Pak. Bapak berangkat kerja niatin, saya menjalankan perintah Allah mencari nafkah buat keluarga saya, harta yang halal. Maka kalau niatnya seperti itu, keluar rumah baca doa, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Insya Allah berkah. Apalagi kalau Bapak terbiasa ba'da subuh itu doa. Hari ini mau ada acara berapa? Ada 4. Mau kerja, mau silaturahim, mau meeting, mau apapun, semuanya didoain minta keberkahan. Nanti apapun hasilnya, ketika malam, apapun hasilnya insya Allah akan berkah. Nah orang-orang seperti itu hidupnya akan bermakna. Nah orang sekarang kerjanya hanya sebatas kerja aja, hanya sebatas sekarang nyari uang. Akhirnya apa? Ketika kita sudah dapatkan B aja kan, nggak lagi nikmat karena di dunia ini disetting sama Allah, kullu man alaiha fan. Semua yang ada di dunia ini fana. Hari ini ada yang tidak sahur, lapar kan? Ya, ibu-ibu misalkan nggak sahur nih, suaminya baik dibeliin sop apa Pak? Bapak nggak sahur dibeliin sop kambing sama istrinya, 3 mangkok. Mangkok pertama nikmat Pak, nanti saat berbuka karena nggak sahur nikmat banget. Mangkok kedua gimana? Berkurang. Mangkok ketiga bisa jadi enek kita. Itulah dunia. Kalau hidup hanya sebatas ngejar dunia, maka ketika nanti tercapai B aja. Sesuatu menarik itu Pak karena kita belum miliki. Ketika kita sudah miliki sifat dunia itu fana, maka biasa aja. Ini banyak senior di sini pasti insya Allah paham dengan kalimat saya ini. Nah, penyebabnya kenapa orang kortisolnya tinggi, stres, tegang jiwanya karena hatinya tidak tenang. Dia tidak memiliki ketenangan batin. Dan batin ini sudah disetting hanya bisa tenang kalau kita dekat sama yang menciptakan kita. Dekat dengan Allah. Harusnya ini hari ke-19 itu sudah tercapai. Sudah ada ketenangan dibanding kita di bulan biasa. Nah, apa fenomenanya hidup tanpa makna, tanpa tujuan yang jelas? Pertama ini, banyak orang hidup hanya sekedar untuk kerja. Nyari uang maksudnya. Jadi hidup seolah-olah hanya untuk itu. Padahal kita diciptakan untuk ngabdi sama Allah, untuk ibadah gitu. Nah yang repot kita, bergaya. Takdir hidupnya rezekinya 10, gayanya 15. Supaya kelihatan keren gitu sama tetangganya. 5 lagi dari mana Pak? Pinjol, ngutang. Akhirnya tiap bulan bayar cicilan. Stres dia. Sebenarnya mau libur, ya mau liburan. Tetapi kalau saya nggak kerja, saya nggak bisa bayar cicilan, akhirnya terpaksa kerjanya. Hidup hanya untuk bayar cicilan. Ini evaluasi ya. Apalagi kalau kita senang flexing. Gitu. Terus hidup hanya untuk mengejar target. Target kita yang bikin, ya bukan dari Allah. Kita stres dengan target kita. Dan yang lebih parah kalau hidup hanya untuk bertahan hidup. Tidak punya visi bagaimana kita bisa masuk surga, bagaimana kita bisa berkontribusi, punya amal jariah. Ya ini masalah. Jadi tanpa makna dan tujuan, akhirnya apa? Stres meningkat. Hormon kortisol melonjak dan sistem tubuh masuk ke mode bertahan hidup. Fight, dihadapi atau flight atau kabur kita. Begitu aja polanya. Stres terus. Termasuk nih ibu-ibu, ya. Ibu-ibu jiwanya tegang, itu ketika ibu-ibu punya kecemasan, suaminya baik, karena suami baik takut nih suaminya buka cabang. Akhirnya seujuan terus. Banyak ibu-ibu ya wajahnya bercahaya di balik selimut kalau malam. Ngapain tuh Bu? Bukain WA suami. Itu tanda apa? Kecemasan, ketakutan. Kalau jiwanya disetting seperti itu, seujuan terus, ini tegang jiwanya, keruh. Dampaknya apa? Enggak tenang hidupnya. Gitu. Jadi kecurigaan itu dia yang bikin sendiri gitu. Nah banyak kita seperti itu. Bahkan banyak orang cemas dengan sesuatu yang belum tentu terjadi. Kenapa? Karena banyak scroll. Ya. Apalagi sekarang lagi perang katanya. Ya. Nah ini awal dari apa? Penyakit kronis, gangguan mental dan penurunan kualitas hidup. Ini 50% Pak dari kesehatan kita. Maka penting bagi kita evaluasi. Ada gak kekhawatiran, kegelisahan. Dan obatnya kata Allah di surat
Yunus ayat 62-63 ya. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang wali-wali itu dia tidak ada kekhawatiran, kecemasan dengan masa depannya. Dirinya udah selesai dan dia tidak menyimpan kesedihan kata Allah dengan masa lalunya. Siapa dia? Alladzina amanu. Dia adalah orang-orang yang yakin kepada Allah dan yakin sama janji Allah. Karena tidak ada satu orang pun di sini mau hidup di dunia ini mesen dulu, ya Allah saya pengen jadi karyawan dinas teknik di Spenda gitu. Punya istri si Pulana, punya anak, enggak ada. Kita hidup di sini tuh Allah yang nugasin. Jadi hidup itu adalah amanah dan tidak kebetulan. Rezeki Bapak Ibu sudah disetting. Yang ada adalah kita belum bersyukur, belum ridho. Selalu menginginkan sesuatu yang belum kita miliki. Akhirnya stres terus. Nah, kalau sudah seperti itu, ya, jadi siapa dia yang gak khawatir dan gak sedih? Dia yang beriman, wa kanu yattaqun, dan dia senantiasa bertakwa. Jadi Ramadan ini harusnya selesai ini urusan yang pertama ini ya. Kalau nggak selesai akan jadi masalah kita. Nah yang kedua, tadi apa? Banyak orang hidup merusak sel tubuhnya secara perlahan. Jadi kalau ada hari ini orang stroke, diabetes, kanker, miom, kista, semua penyakit itu dan kita banyak kena syubhat pemikiran di bidang kesehatan ini, akhirnya fokusnya minum obat aja. Padahal perbaiki dulu metabolisme kita dan puasa itu memperbaiki metabolisme tubuh kita. Ya. Jadi insya Allah sehat. Nah, setiap penyakit kronis, stroke, ya, kanker, diabetes, ya, atau orang cuci darah itu semua terjadi. Kenapa? Karena ada kerusakan sel. Penyebab utama dari kerusakan sel adalah karena konsumsi gula dan karbohidrat berlebihan. Ini mohon maaf ya, yang badannya overweight itu tanda berarti apa? Banyak konsumsi gula, kebanyakan konsumsi karbohidrat. Terus sel itu akan rusak kalau kurang tidur. Nih Pak, kalau mau sehat pastikan jam 10 sudah tidur. Jam 11 sudah deep sleeping. Oh saya sibuk, kerjanya nggak bisa. Minimal 1 pekan sekali jam 9 kalau perlu kita tidur. Tubuh itu Pak, kalau kita tidurnya cepat, nanti insya Allah bangun cepat, apalagi kalau sudah usianya di atas kepala 5. Itu mekanisme yang Allah berikan gitu. Jadi orang Islam itu harusnya tidur cepat, bangun cepat. Saya nggak bisa. Berarti ada masalah. Mohon maaf ya, ada yang numpang hidup di tubuh kita, yang bantuin kita kuat begadang. Saya bikin survei sama orang-orang stroke, mereka rata-rata punya kesamaan Pak. Suka begadang, akhirnya tensinya tinggi, ya karena meradang tubuhnya, tensinya tinggi, dan mereka adalah orang-orang yang rata-rata pemarah, menyimpan kekecewaan. Jadi kalau Bapak dibilang pemarah sama istri, sama anak, evaluasi aja, jangan-jangan Bapak menyimpan kekecewaan, bisa sama orang tuanya dulu, bisa sama saudaranya atau sama atasannya, jangan-jangan yang menyimpan kekecewaan sehingga akhirnya jadi suka ngomel-ngomel dulu di rumah gitu. Nah, terus stres kronis, ya orang stres itu sel tubuhnya akan rusak. Terus kurang gerak, mager. Terus pola makan ultra proses, makannya makanan olahan terus. Ya ini sudah paham ya insya Allah ya makanan ultra proses ini. Nah semua ini mempercepat peradangan kronis, tubuhnya terjadi inflamasi. Terus resistensi insulin. Apa resistensi insulin? Insulinnya sudah tidak mau bekerja. Bahkan sel tubuh kita aja sudah nolak. Kirinya Pak, kalau Bapak lehernya sudah pada hitam-hitam nih di belakang. Terus ada berindil-berindil daging-daging kecil nempel di leher. Ruas-ruasnya sudah hitam sininya nih. Ya. Atau sudah diabetes. Gula darah saat puasa pagi hari ini saat bulan puasa dicek sudah di atas 120 berarti sudah diabetes. Nah, dan rata-rata orang di Indonesia itu karena berlarut-larut konsumsi gula berlebihan, ya, apalagi kalau Bapak buka puasa kena jargon teks iklan, berbukalah dengan yang manis, itu hadis palsu Pak. Ya, akhirnya ada teh manis, ada kolak, ada apa lagi Pak? Nasi sepiring mentung, itu gula semua dimasukin ke dalam tubuh, langsung lonjak gulanya. Akhirnya apa? Tarawihnya ngantuk, males. Kenapa? Karena tubuh kelebihan beban gula di dalam tubuhnya. Terus kerusakan sel dan penuaan dini. Akibatnya nih, usianya boleh muda tapi selnya sudah tua, akhirnya pesakitan gitu. Nah, fenomena orang belum paham makan, jadi walaupun tadi orangnya baik hati, tidak sombong, rajin menabung, kalau belum paham aturan makan, akhirnya gini dampaknya Pak. Terlalu banyak makan karbohidrat olahan. Apa Pak karbohidrat olahan Pak? Mie goreng, malam-malam ya lapar makan mie goreng, makan nasi goreng. Ya. Terus gula berlebih, semua serba gula.
Ternyata di bisnis makanan kalau mau laris itu bikin aja manis atau bikin gurih. Dua itu aja yang dijadiin konsep dagang makanan zaman sekarang. Kita senang makan seperti itu, udah. Tubuh kita akhirnya kelebihan gula gitu. Ya. Terus kurang protein berkualitas. Sering makan makanan instan, ya, junk food, kurang nutrisi dan serat. Semua ini memang tidak langsung membunuh kita, Pak, tetapi menggerogoti tubuh kita sedikit demi sedikit. Akibatnya apa? Metabolismenya melambat. Bangun tidur tadi sakit badannya, bukannya fresh. Peradangan meningkat. Ya. Hormon tidak seimbang, sistem imun jadi melemah. Padahal urusan makan, ini kan fenomenanya kan ini kayaknya gue banget gitu Pak ya. Padahal urusan makan itu sama Allah ada ayatnya Pak. Kata Allah di surat Al-Baqarah 168, ya ayuhan nas. Ini yang diseru seluruh manusia bukan hanya orang beriman. Karena semua makhluk itu ciptaan Allah. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi dua syaratnya bukan satu. Halal, thayyib, baik. Jangan ngerusak sel tubuh kita. Lalu dilanjutkan, wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum adu mubin. Jadi ayat ini Masya Allah ya, diikuti dengan kalimat jangan ikuti langkah-langkah setan. Urusan makan dikaitkan dengan jangan ikuti langkah-langkah setan. Ini kan senada dengan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Masuk Islam lah orang-orang beriman itu secara total kata Allah, jangan ikuti langkah-langkah setan. Karena ternyata Pak di dunia makanan itu banyak perangkap-perangkap setan. Perangkap-perangkap yang orang nggak senang orang Islam itu sehat. Bahkan terkontaminasi dengan barang-barang haram. Pun kalau nggak haram, banyak tadi. Zat-zat yang merusak sel tubuhnya sehingga orang Islam itu ya akhirnya lemah. Di zaman Umar, kalau ada orang perutnya buncit, itu diomelin Pak. Ya. Kalau kita kan, wih bos, kalau perutnya buncit ya. Apalagi cabi pipinya gitu kan. Jadi ada perangkap setan dan di surat Abbas Allah katakan, pal yang zuril insanu ila ta'ami. Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Ini Pak ya, dievaluasi. Kalau kita buka puasa, kan kata Allah, kata Rasulullah, orang kalau puasa itu bahagia Pak. Punya dua kebahagiaan. Buka puasanya dia bahagia karena berbuka. Dengar azan maghrib langsung bahagia hatinya itu. Itu hormon endorfinnya keluar itu. Yang kedua nanti Pak, dan ini menjadi obsesi kita Pak. Orang berpuasa itu akan diizinkan melihat wajah Allah, Masya Allah. Kita ketemu sang pencipta kita. Yang mencintai kita melebihi orang tua kita Allah. Nah, orang Indonesia katanya suka ngaret. Tetapi Bapak lihat, dan kita sendiri merasakan, orang Indonesia itu kalau bulan Ramadan on time. Bahkan 5 menit sebelum azan maghrib sudah ngumpul gitu. Artinya apa? Artinya kita sebenarnya bisa berubah gitu. Nah balik lagi ke sini, perhatikanlah apa yang kamu makan. Kata Allah, wa kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan gitu. Nah terkait pola makan, apa jadi Pak yang harus diperhatikan? Ada 4 sumbernya. Ini wabil khusus ibu-ibu ya. Karena ibu-ibu yang ngolah makanan nih. Pertama sumber dan jenis. Sumber itu Pak secara makro itu ada karbohidrat. Nasi, kentang, ubi, jagung itu sumber-sumber karbo. Dan ada protein. Daging, ya, telur, ayam, itu sumber-sumber protein dan serat. Serat itu dari sayur. Nah kalau usianya sudah kepala 5, sebaiknya perbanyaklah protein. Jadi kalau malam hari Bapak lapar, itu jangan makan nasi goreng, jangan makan mie rebus, ya mie goreng apalagi. Tapi makan apa? Protein. Makan ayam panggang, makan telur rebus. Itu mengenyangkan. Ya. Kalau perlu, ya kalau belum terbiasa ya, sahurnya pakai telur aja 3 butir, lalu makan sayur, itu sudah mengenyangkan buat kita. Apalagi kalau Bapak harus banyak aktivitas ya siang hari, misalkan di bulan biasa. Ya, sementara badan kita merasa malam itu lemes, maka sarapan aja dengan telur. Sarapan dengan telur Pak, itu energinya jadi meningkat, bus. Ini sudah saya praktekkan. Jadi kalau kita makan telur, sayangnya telur di Indonesia ini dipitnah. Kalau banyak makan telur katanya bisulan. Insya Allah enggak Pak. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua penyajian, kurangi yang digoreng. Nih Bapak Ibu sekalian, jamaah rahmatullah, ada 7 cara memasak. Yang pertama apa? Direbus, dikukus, dipepes, dipanggang, dibakar, ditumis, digoreng. Mana favorit Bapak Ibu? Digoreng. Padahal digoreng harus beli minyak sawit. Tanya sama istri kita di rumah. Dari 12 bulan dalam setahun, mana belanja makan paling besar? Di bulan apa Pak? Bulan Ramadan. Padahal puasa judulnya apa? Ngurangin makan. Tapi kita
Kenapa belanja makannya jadi meningkat? Karena salah mindset. Ada perangkap setan yang sedang bekerja di dalam diri kita, tapi kita merasa tenang-tenang aja. Padahal tadi fi'il amr, Pak. Ya, perintah kalau makan itu harus halalan, thayyiban. Dan kita diminta memperhatikan makanan kita. Jadi kurangi yang digoreng. Selama Ramadan nih, Pak, sisa 10 hari lagi, makannya jangan digoreng. Bebas makan apapun, tapi jangan digoreng. Karena setiap yang digoreng kalorinya meningkat. Ibu-ibu takut gemuk, nggak mau makan nasi, makannya tahu 3 potong. Yang digoreng pakai tepung, oh, udah itu kalorinya setara dengan sepiring nasi. Yang berikutnya frekuensi, kapan makan, kapan tidak makan. Coba Pak, di bulan Ramadan berapa lama kita nggak makan Pak? 14 jam. Ya, ada yang 12 jam. Maksudnya dari jam 4, dari jam 5 lah. Sampai jam 6 sore. Itu berarti sekitar 11-12 jam kita kuat nggak makan. Kok bisa sih? Bisa sebenarnya. Gitu. Maka kalau mau sehat, sedikit aja makan. Yang keempat adalah jumlahnya, sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, jangan boros pada sisi makan karena ada perangkap setan di situ. Nah, fenomenanya orang zaman sekarang puasanya menilai gini nih, kelebihan karbo. Jadi puasanya balas dendam. Ya. Apa karbo Pak? Gula. Udah pakai teh manis, ini karena DKM-nya baik, buka puasa sedianya teh manis kotak. Terus dikasih kolak, dikasih apa lagi Pak? Ya, dikasih sirup. Ya. Dan banyak hal lah yang semuanya serba manis karena kita kemakan jargon berbuka dengan yang manis. Terus kelebihan tepung. Udah gitu sudah pakai teh manis, pakai kolak, pakai tahu goreng, semuanya serba digoreng gitu. Pisang goreng. Terus berpengawet, terus kurang protein, kurang serat. Jadilah apa? Akhirnya tidak terjadi pembakaran lemak di dalam Ramadan kita. Gara-gara apa? Kita makannya makanan yang manis-manis dan serba digoreng. Padahal kata Rasulullah kalau puasa itu sebaiknya apa Pak? Cukup minum air putih. Makan kurma. Nah hati-hati kurma sekarang itu dicampur gula, manis. Maka jangan banyak-banyak kalau gitu makan kurmanya. Kecuali kurma ajwa ya yang bagus punya itu, boleh makan 3. Setelah itu sholat maghrib, sholat lagi baru makan besar. Nah makannya jangan yang berlemak, jangan yang gula, jangan digoreng. Supaya apa Pak? Supaya inflamasi, peradangan di tubuh kita itu berhenti. Selama Bapak masih konsumsi gula, selama tepung kan gula juga tuh. Selama itu juga inflamasi di tubuh Bapak terus bekerja. Nggak bakal sembuh. Mau Bapak pakai obat apapun gitu. Apalagi kalau stres kerjaannya. Ya. Jadi sebenarnya kita nggak butuh makan banyak. Cukup minum air putih, makan kurma 1, kenyang nggak Pak? Kenyang banget. Ya. Karena memang kebutuhan kita itu dibikin sama Allah sesederhana itu. Hanya nafsu kita lah yang diperturutkan sehingga jadi airnya luar biasa gitu. Dan dalam makan satu hal yang harus diperhatikan nih. Mohon maaf ya bagi yang tubuhnya gemuk. Karena saya sudah bikin survei, orang-orang sekarang tuh kalau makan cepet. Padahal Rasulullah kalau makan disuruh ngobrol. Artinya kalau makan itu Pak ngunyahnya yang lama. Kalau kita ngunyahnya buru-buru, makanan nggak bisa diternya. Bapak makan daging yang bagus sekalipun, itu nanti nutrisi nggak bisa maksimal diserap kalau makannya buru-buru. Ngunyah itu yang lama. Jadi ngunyah yang lama tercampur makanan kita dengan enzim amilase, enzim pencernaan dan lambung kita jadi bagus mencernanya. Itu nggak usah apa-apa, Pak. Bobot Bapak akan turun. Nggak usah bergerak, Bapak cukup makannya ngunyah yang lama. Itu bobot Bapak akan turun. Tubuh itu akan menyerap maksimal dan menyesuaikan gitu. Ya. Jadi perhatikan Pak, kalau makan itu apa? Ngunyahnya yang lama, ngobrol. Nah dari tadi saya bicara gula. Nah apa sih manfaatnya kalau kita mengonsumsi gula? Ini sudah banyak jurnalnya Pak, penelitiannya. Ya. Bapak 14 hari ini ibu-ibu, ya, nggak perlu skincare yang mahal Bu, wajahnya akan glowing gitu. Badan kita jadi lebih segar, lebih enteng. Bangun tidur fresh Pak. Terus energi jadi naik, nggak gampang capek, nggak gampang lelah. Bangun tidurnya fresh, moodnya stabil, nggak swing lagi. Terus lemak perutnya berkurang dan wajahnya akan glowing. Ini bagi Bapak Ibu yang wajahnya sudah mulai gelap, ya ada hitam-hitam, ya kusam, maka kurangi aja Pak. Sampai dengan nanti Lebaran jangan makan gula. Insya Allah berubah dan Bapak akan merasakan nanti lebih. Nah bagi yang sudah diabetes, udah stop aja gula Pak. Jangan sama sekali, jangan makan tepung, jangan makan gorengan, jangan makan gula pasir, jangan makan creamer. Kurangin semuanya, jangan makan mie. Nanti lihat aja, Bapak akan merasakan fresh badan kita gitu. Nah, ada sebuah penelitian dari Profesor Yoshinori Ohsumi, dia meraih hadiah Nobel di tahun 2016 tentang konsep autopagi.
Jadi otopagi itu proses pembersihan tubuh, membersihkan dirinya dari sampah biologis. Ini silakan Bapak praktekkan Pak ya. Cukup 3 hari aja Bapak ya sahurnya hanya air putih. Jadi jangan nggak sahur, tetap sahur. Boleh ngopi, jangan pakai gula. Boleh minum teh, jangan pakai gula. Nanti pas buka puasa, itu kan kalau Bapak terakhir makan jam 10, ya ketemu lagi jam 10 kan 12 jam. Ditambah lagi jam 10 sampai jam 6, berarti udah berapa jam tuh Pak? 20 jam ya. Bukanya hanya makan telur aja, air putih. Ya, nggak usah banyak-banyak, 20 gram aja proteinnya. Selama 3 hari Bapak begitu, maka tubuh Bapak akan kereset. Lemak-lemak yang perutnya buncit itu akan mencair, lemak-lemak. Sel-sel rusaknya akan dimakan oleh tubuh kita sendiri. Insya Allah lebih fresh. Silakan dicoba Pak, ini sudah kami coba ya, sudah banyak. Bahkan di tahun lalu itu ada 2 orang ibu-ibu, kanker payudara itu copot Pak, kankernya Masya Allah. Setelah dia menerapkan konsep ini, ngurangin makan, ngurangin gula, ngurangin tepung. Gitu. Ya. Syaratnya apa tadi? Puasa minimal 16 jam dan tidur yang cukup. Jadi ditarget jam 10 tidur. Nanti mendingan bangun cepat Pak, biasanya kalau jam 10 tidur, kalau sudah senior-senior gini, jam 3, jam 2 aja bahkan sudah segar itu. Bangunnya dengan kondisi fresh, insya Allah. Ya. Dan yang berikutnya terakhir, gerak tubuh. Jadi gerak tubuh itu bakal kalori. Orang tua dulu, orang tua saya minum teh manis, sehat-sehat aja. Iya, karena orang tua kita Pak, habis minum teh manis ngapain Pak? Nyangkul. Kita habis minum teh manis ngapain Pak? Tidur, main HP, nggak gerak. Ya gulanya dikumpul jadi apa? Jadi lemak gitu. Nah olahraga untuk usia di atas 40 tahun, fokuslah bangun massa otot. Ya. Dengan apa? Dengan latihan beban. Nih, dulu saya kebingungan Pak. Gimana caranya bisa olahraga? Karena waktunya nggak ada waktunya. Tapi alhamdulillah Allah kasih ilmu. Ya, setahun lalu dikasih ilmu, ternyata push up, squat, itu cuma jongkok. Saya hanya nggak sampai 10 menit. Ya. Kalau Bapak punya waktu 10 menit lakukan ini, rutin aja tiap hari, Masya Allah ya. Itu nanti Bapak akan fresh, nggak ngantukan lagi, nggak gampang capek. Ya. Jadi insya Allah dengan cara sederhana ini, itu 10 menit setara dengan 1 jam jogging gitu. Ya, jadi Masya Allah. Ya, saya doakan semoga Allah mudahkan Pak, puasa ini benar-benar adalah Ramadan yang terbaik buat kita semua. Ya. Silakan nanti ilmu ini di-share ke yang lain, dipraktekkan Pak. Ini sederhana kan gerakannya kan? Ya kalau di sini banyak tentara, insya Allah ini ya, kecil ini mah gampang ya. Ya. Penutup ya, semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi orang bertakwa ya. Yang taat ibadahnya kepada Allah, pikiran hatinya tenang, jiwanya bahagia, ramah santun, senang membantu, tubuhnya sehat, semangat nih, energinya stabil dan maksimal dalam berkontribusi. Baik, semoga bermanfaat dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa memaksimalkan di sisa 10 hari Ramadan ini dan semoga Allah pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Ya, kita tutup dengan istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kepada majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.